Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Seri Damayanti kembali menjumpai Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali? Pemirsa, kita tahu bahwa memiliki rumah ataupun juga tempat tinggal tentunya yang nyaman menjadi idaman setiap individu. Kualitas rumah tempat tinggal ataupun juga rumah layak huni tentunya harus memenuhi standar kesehatan dan juga memenuhi aspek indikator yang sudah ditentukan. Begitupun perumahan dan juga permukiman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 bahwa rumah adalah salah satu hak dasar warga untuk mendapatkan tempat tinggal yang baik dan juga sehat. Dan berbicara terkait perumahan, permukiman hingga infrastruktur, permukiman itu sendiri menjadi kewenangan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten maksud kami. Lalu seperti apa upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pembangunan RTLH di Provinsi Banten, termasuk peningkatan kawasan permukiman? Terkait hal tersebut kami akan membahas bersama dengan sejumlah narasumber. Yang pertama ada anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten, ada Bapak Ali Nurdin Abdul Ghani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, tetap semangat ya Pak ya. Ketemu Tarita. Betul sekali. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya Pak ya. Amin, amin. Dan juga kita sudah mengundang ini dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Ada Bapak Visnu Arya Wardana selaku dari Kasih Penanganan Kawasan Permukiman ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kasih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya Pak ya. Siap. Terkait progres dari program RTLH sendiri tahun 2023 ya Pak ya. Siap. Dan kita juga sudah mengundang dari tokoh masyarakat ini pemirsa ada Bapak Babai Sujawandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin. Benar sekali. Mudah-mudahan kita kembali ke fitrah juga ya Pak ya. Amin. Dan juga teman-teman di sini juga dalam keadaan sehat. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Baik, ini teman-teman kami dari mahasiswa-mahasiswa UIN dan juga Untirta ya, semuanya dalam keadaan sehat. Nanti kita berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya kepada para narasumber ya. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh terkait kawasan permukiman dan RTLH tahun 2023 di Provinsi Banten, saya bertanya kepada Pak Ali, ini seperti kita lihat Pak Ali semakin banyak sekali pembangunan pemukiman ya di setiap daerah termasuk di Kota Serang. Ini bisa Anda jelaskan bagaimana gambaran dari kawasan pemukiman yang Anda lihat saat ini di Provinsi Banten, apakah sudah menunjukkan progres pembangunan yang baik? Ya baik, terima kasih Tarita. Saya kira sejak 22 tahun yang lalu Banten berdiri sampai hari ini, sebentar lagi akan memasuki usia ke-23 tahun. Betul. Pemerintah Provinsi Banten tentu bekerja keras untuk memberi kesejahteraan kepada warganya dan pemerintah harus hadir pertama untuk melayani masyarakatnya dan terutama kepada masyarakat yang tidak mampu. Kita harus hadir. Betul. Maka negara, pemerintah harus menjamin bahwa warganya semua yang sudah berumah tangga harus memiliki rumah layak huni. Itu standar minimum. Standar minimum layak huni itu kayak apa sih? Ada atapnya yang baik, genteng misalkan, atau genteng seng, kemudian dinding. Dindingnya harus jangan triplek, tapi dindingnya harus dinding bata, sekarang ada bata ringan namanya, dan sebagainya. Kemudian lantainya nggak boleh tanah, lantainya harus lantai keramik, itu minimal. Maka program kita terhadap rumah layak huni itu standarnya itu, dinding tembok, kemudian atapnya genteng, dan kita usahakan ada plafonnya Pak Visnu. Ya, ada plafonnya, jadi benar-benar rumah layak huni. Kalau kemudian rumahnya belum ada listriknya, pemerintah provinsi juga ngasih listrik. Nah, ada programnya juga. Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua, sekali lagi negara harus hadir bagi kesejahteraan masyarakatnya. Banyak program-program kerja pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, untuk mensejahterakan masyarakatnya dalam bentuk-bentuk kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat banyak. Ada BLT, kemudian intinya semua masyarakat harus dijamin kesejahteraannya. Minimal bisa makan 3 kali sehari, anaknya bisa sekolah, minimal sampai SLTA, walaupun wajib belajar masih 18 tahun ya? Hah? Masih berapa tahun sih? Masih 9 tahun. 9 tahun ya? 9 tahun. Nah, mestinya harus sudah 12 tahun. 12 tahun wajib belajar. Dan bahkan mungkin kita akan targetkan di 15 tahun yang akan datang sudah harus di 16 tahun. 16 tahun itu artinya sarjana, semua warga negara Indonesia
wajib sarjana. Sekarang baru beasiswa masih dipilih-pilih ya, masih belum semua gratis, masih kepada rakyat miskin, kemudian pelajar berprestasi dan lain sebagainya. Nah itu negara harus menjamin, termasuk pemerintah daerah dan provinsi Banten konsen terhadap pengentasan kemiskinan di masyarakat di wilayah provinsi Banten. Dan saya kira kita selalu konsen, ini bekerja sama dengan mitra kita Perkim namanya, dinasnya apa namanya sih Perkim itu? Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman. Dan permukiman. Ya, itulah pokoknya intinya. Yang jelas yang ngurusi soal pelayanan kepada masyarakat miskin salah satunya bidang perumahan, infrastruktur masyarakat, RTLH, kemudian lingkungan, MCK dan sebagainya. Nah ini Perkim. Nah, hari ini kita akan membahas itu dan saya kira konsentrasi pemerintah provinsi sudah cukup lah memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin kita. Karena anggarannya sudah juga dipatok. Misalkan 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan, untuk infrastruktur kita siapkan mungkin dari sekian itu kita siapkan sampai 20% termasuk jalan provinsi dan sebagainya. Itu semua masuk kategori infrastruktur. Termasuk adalah pemukiman penanganan kawasan pemukiman. Tadi. Baik, jadi Gitu, memang pemerintah memang harus selalu hadir ya Pak ya, Harus terutama hadir untuk memenuhi untuk kebutuhan masyarakat. Iya. dari masyarakat situ sendiri. Kalau kayak tadi itu ya nggak perlu dibiayai lagi oleh pemerintah. Atau kalau di rumah sakit mintanya di VIP, kan begitu. Jadi nggak boleh. Baik, sebelum saya bahas lebih jauh terkait dengan program RTH sendiri nih Pak Kasih, seperti apa sih untuk tupoksi dari fungsi dan juga wewenang dari Dinas Perkim sendiri? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tupoksi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, ada pertanahan sekarang jadi dengan OPD baru kita itu ada tambahan tupoksi untuk menangani bidang pertanahan. Terkait dengan tadi pertanyaan, tugas adalah membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan urusan pemerintah di bidang pertanahan. Jadi kita juga menangani bidang pertanahan serta tugas pembantuan lain yang ditugaskan oleh gubernur. Adapun tugas Dinas Perkim adalah satu, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana. Kemudian kedua, penyediaan rumah yang terkena program relokasi dari pemerintah provinsi. Jadi misalnya ada pelaksanaan jalan baru, kemudian ada warga yang terkena. Nah itu program provinsi itu kita wajib untuk merelokasi. Jadi si warga direlokasi ke daerah lain dengan anggaran dari pemerintah provinsi melalui Dinas Perkim. Kemudian tugas yang lainnya adalah penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh dengan luas 10 sampai dengan 15 hektar. Nah ini sesuai dengan tadi undang-undang tentang pemerintah daerah. Jadi kewenangan provinsi itu yang kawasan kumuh yang 10 sampai 15. Sedangkan yang di bawah 10 itu adalah kewenangan dari Kabupaten Kota. Sedangkan di atas 15 adalah kewenangan pusat. Sehingga kita memang dibatasin kewenangan kita 10 sampai 15. Nah, 10-15 itu ada dari mana? Itu dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kota melalui SK Bupati ataupun SK Wali Kota. Nah, kemudian kita dari SK tersebut kita lakukan delinasi, yaitu kita memilah luasan yang memang menjadi kewenangan kita. Setelah kita pilah, nah itu menjadi tupoksi yang harus kita tanganin. Dan itu kita munculkan dalam Renstra. Jadi kita ada Renstra untuk menanganin kawasan kumuh seprovinsi Banten, kemudian dijabarkan dari dalam renja untuk tahunannya. Nah untuk di Renstra kita dari data yang ada itu sekitar 400-an hektar. Nah untuk pelaksanaannya itu kita tidak semuanya di Renstra itu Pak. Jadi dari data 400 itu yang kita tangani sekitar 300-an. Nah jadi kalau dibagi 5 setahun itu ya sekitar 70 hektaran gitu. Oke.
Lalu terkait dengan program kerja Dinas Perkim sendiri di tahun 2023 ini tentunya sudah dicanangkan sejak tahun sebelumnya ya Pak ya. Lantaran dengan anggaran sendiri, berapa anggaran yang sudah ditetapkan dan juga apa yang menjadi program prioritas dari Dinas Perkim sendiri tahun ini Pak? Baik, terima kasih. Untuk pelaksanaan di tahun 2023, kita rencananya di tahun ini akan menangani 9 lokasi. Tadi yang ada SK-nya itu kita tetapkan. Kita kan sudah ada Rensra, kemudian di Renja untuk tahun ini itu ada 9 lokasi. Nah, 9 lokasi itu lebih terpusat di daerah Pandeglang dan Lebak, ada di Kota Serang dan Kabupaten Serang. Jadi memang kita belum tahun ini tidak menangani untuk di Tangerang Pak, mohon izin. Jadi kita fokus untuk daerah selatan. Adapun biaya ya, anggaran yang untuk tahun ini sekitar 20 miliar. Nah, itu kegiatannya berupa peningkatan kualitas. Jadi rumahnya itu sebenarnya sudah ada. Rumah yang tadi disinggung oleh Pak Ali tidak layak huni, yaitu meliputi atap, dinding dan lantai. Nah, itu kita dari hasil perencanaan sebelumnya. Jadi sebelum kita lakukan kegiatan itu ada DED dulu Pak. Jadi ada perencanaan, kita data semua warga di kawasan kumuh yang sudah ditetapkan itu. Kita data ada berapa rumah, kemudian dari rumah itu kita cek semuanya, mulai dari kelengkapan administrasi, KTP, KK, kemudian sertifikat, karena bukan sertifikat saja, artinya keabsahan tanah. Jadi kita tidak boleh membangun di atas tanah yang ilegal. Betul. Gitu. Jadi itu salah satu persyaratan kita. Setelah itu terpenuhin, nah masuklah ke dalam program anggaran di 2003 ini. Oke. Nah, setelah di 2003 ini kita pun melakukan lagi verifikasi ulang karena itu kan perencanaan tahun kemarin. Tahun ini kita data lagi sesuai enggak itu data yang sudah direncanakan itu. Setelah itu baru kita melakukan artinya pembangunan fisiknya disesuaikan dengan kondisi. Memang kita punya desain yang tipikal ya, desain tipikal itu 5x5. Oke, Pak Babay tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Kasih ya terkait dengan program kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Perkim di tahun 2023 ini terkait dengan pembangunan RTLH atau rumah tidak layak huni. Bagaimana menurut Anda, apakah kinerja Dinas Perkim selama ini sudah sangat terlihat dan juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore Pak Ali, sahabat saya, Pak Kasih, adik-adik mahasiswa, serta para pemirsa semuanya. Kalau ditanya sejauh mana kinerja Perkim selama ini, terutama dalam hal menangani RTLH ya, RTLH. Karena dulu saya pernah 2004-2009 juga jadi anggota DPRD di provinsi, dan kebetulan juga Komisi 3 dulu yang membidangi pembangunan, jadi tahu persis. Kalau ditanya secara saklek seperti itu, saya kira ya ada plus minus lah. Misalkan dari ini saya dapat dari websitenya Perkim memang. Misalkan dari sisi fokus saja RTLH itu ada fluktuatif sekali. Tahun ini segini, tahun ini segini, tahun ini. Tetapi datanya hanya sampai tahun 2020, 2021, 22 dan 23 saya tidak punya ya Pak. Misalkan untuk 2017 itu ada 93 unit RTLH yang dikerjakan oleh Perkim. 2018 ini melonjak. Nggak tahu karena apa, mau menghadapi pemilu atau pilkada. Wallahu alam, ada 1242 unit, bayangkan. Kemudian 2019 turun lagi 190 unit. Dan 2020 naik lagi 506 unit. Saya kira sudah total semua 1951 sampai 2020. Tadi kalau menurut Pak Kasih untuk 2023 dianggarkan sekitar 20 miliar, saya kira kan pembenahan RTLH itu berapa sih per unitnya? Pagunya Pak? 55 artinya 20 miliar cukup banyak. Artinya terjadi peningkatan. Karena itu saya kira ya cukup baik lah selama ini kinerja Dinas Perkim Dan DPRD Pak. ya sebentar nanti saya Dinas Perkim untuk sebagai pelaksana ya, sebagai Betul, eksekutor
melaksanakan RTLH. Ya tentu saja DPRD. Apalagi di Undang-Undang 23 kan DPRD itu bagian dari penyelenggara pemerintahan, tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Jadi bukan hanya eksekutif ya. Dan kalau 2023 20 miliar saya kira itu juga karena disetujui oleh DPRD. Kalau DPRD tidak menyetujui ya. Jadi cukup dahsyat ini untuk RTLH 2023 20 miliar kalau dibagi 50.000 berapa? 4 ribuan mungkin ya. 200. 20 miliar kan? 20 miliar. Sekitar Ya, 10 aja. 247. Miliarnya 20. Kira-kira begitu. Iya, 1 miliar aja udah 20. 20 miliar 200-an. 400-an tuh kan. Artinya cukup ini. Karena itu saya kira ya saya sebagai rakyat warga Banten asli, artinya lahir di Banten, tinggal di Banten, Siap. insya Allah wafat juga di Banten, Iya. mudah-mudahan ya mudah-mudahan lah karena wafat siapa tahu di luar Banten. Iya. Siapa tahu tengah laut gitu. Ya, jadi berterima kasih kepada DPRD Provinsi Banten dalam hal ini, kemudian kepada Perkim ya yang telah begitu banyak memperhatikan masyarakat yang kurang mampu. Salah satunya membenahi rumah tidak layak huni. Oh iya betul. Jadi saya kira begitu, Mbak. Berarti luar biasa juga karena memang kita tahu masih banyak juga ya Pak ya RTLH yang ada di Provinsi Banten ya, yang tentu saja juga masih menunggu bantuan ini dari pemerintah ya Pak dengan adanya pemerintah tadi. Kembali lagi ke Pak Ali, ini kita tahu pemukiman masyarakat kumuh yang berada di hampir setiap sudut kota ini menjadi keluhan yang paling banyak dan juga sering disampaikan oleh masyarakat nih Pak, terutama di Kota Serang yang kita tahu juga ini sebagai wajahnya ibu kota Provinsi Banten nih Pak. Bagaimana tanggapan dengan Anda sendiri Pak? Baik, saya kira Kota Serang sebagai ibu kota akan menjadi etalase, menjadi landscape Provinsi Banten. Dan itu bukan karena ibu kota terus dimanja, bukan. Tetapi karena ini wajah, tentu ada perhatian lebih. Karena kita ingin bahwa ibu kota provinsi ini supaya benar-benar layak sebagai ibu kota provinsi. Dan kita lihat memang APBD Kota Serang ini termasuk kayaknya paling kecil ya se-Banten. Iya betul. Paling kecil kan? Ya. Nah, jadi ini maka kehadiran provinsi penting. Kita akan hadir, bukan hanya masyarakat, tetapi pemerintah juga. Kalau kemampuan pemerintahannya kurang, tentu kita harus backup juga. Nah, itu salah satu. Kita ingin penanganan yang ekstra. Kita lihat di perkampungan nelayan, misalkan di ujung sana di di Karangantu. Nah, penanganan pemukiman nelayan dan sebagainya itu juga harus mendapat perhatian dari kita. Selain tentu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan memberi perhatian juga, PUPR pusat, Kementerian PUPR juga akan memberi perhatian. Tapi kita juga ingin memberi perhatian, pemerintah kota juga akan memberi perhatian. Tentu kita juga ingin menangani, dan kita sudah menangani banyak juga di kota ya Pak Visnu. Saya kira ingin menangani kelompok masyarakat yang perlu penanganan pemukiman dan tentu juga lingkungan. Nah, harus bahkan sekali lagi bahwa Kota Serang ini perlu perhatian lebih. Pertama karena ibu kota, yang kedua karena pemerintah kota APBD-nya paling kecil sewilayah Provinsi Banten. Nah, kita harus dorong juga dorong investasi-investasi dari luar negeri ataupun investasi dalam negeri di wilayah Serang. Nah, kita dorong misalkan ada industri pengolahan hasil laut, misalkan di wilayah utara, nah, itu harus ada industri pengolahan hasil laut, perikanan hasil laut, kemudian rumput laut, pengolahan rumput laut, industri-industri yang jadi makanan yang baik ekspor ataupun untuk kebutuhan dalam negeri kita. Kita harus dorong sehingga peningkatan ekonomi itu berimbas kepada kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, kesempatan kerja masyarakat, peluang kerja masyarakat tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah. Karena nanti pajak daerah juga meningkat, baik Kota Serangnya maupun provinsinya. Karena nanti akan berkembang, orang banyak punya motor, punya mobil, pajaknya kan untuk provinsi. Kemudian orang punya usaha, PBB-nya dan sebagainya untuk kota dan sebagainya.
Saya kira kita sama-sama harus bersinergi membangun Provinsi Banten ini tentu lebih spesifik meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Serang dengan salah satu perhatian salah satunya adalah meningkatkan mengurangi semaksimal mungkin kawasan-kawasan kumuh di wilayah Kota Serang. Saya kira itu harus kita lakukan. Baik. Pak Kasih, terkait dengan tadi sudah diungkapkan bahwa memang Kota Serang kita tahu ya Pak ya sebagai etalase Provinsi Banten, sebagai wajahnya ibu kota Provinsi Banten, tentunya juga harus didukung nih Pak dengan tadi untuk menarik investor yang ada. Bagaimana terkait dengan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh ini, berapa luas dari pemukiman kumuh yang ada nih Pak? Baik, terima kasih. Terkait dengan kawasan kumuh tadi sudah saya sampaikan, untuk luasan itu yang kita tangani sesuai dengan register kita sekitar 328 hektar. Itu kewenangan provinsi, tapi kalau kawasan kumuhnya sendiri itu mungkin di atas, secara provinsi mungkin ya, mungkin di atas 1000, karena yang di bawah 10 hektar itu kewenangan kabupaten kota, di atas 15 hektar itu kewenangan pusat. Jadi kita tidak nanganin, yang kita tanganin hanya yang 10 sampai 15 ya, tadi saya singgung angkanya. Nah, itu memang penanganan kita terkait penanganan kawasan kumuh itu bukan hanya rumahnya saja sebenarnya. Jadi ada 7 indikator yang kita tanganin, mulai dari jalan lingkungan, drainase, air bersih, persampahan, kemudian sanitasi, ruang terbuka hijau gitu ya, dan ada lagi penanganan kebakaran. Nah, itu semua berjalan, beriringan. Nah, kalau selain 7 indikator itu juga tadi saya singgung terkait dengan rumahnya, karena memang faktor utama kumuh itu ya bagaimanapun pasti rumahnya, karena dia tempat hidupnya masyarakat, ya kan, tempat tumbuhnya keluarga. Nah, itu memang yang menjadi salah satu pusat prioritas kita untuk kita tanganin. Jadi kita tanganin itu semuanya, kawasan kumuh itu meliputi semua aspek dalam kekumuhan. Begitu. Untuk wilayahnya sendiri di mana saja nih Pak? Untuk wilayah, jadi tadi kan kita ada SK-nya. Nah, untuk SK-nya itu yang kewenangan kita itu di setiap kabupaten kota itu ada. Kalau Kota Serang ya yang kemarin kita tanganin, kita menangani daerah Kasemen, kemudian di daerah, memang kebanyakan di daerah utara ya, di daerah Pontang gitu ya, Banten Lama itu, terus Kronjo. Untuk Pandeglang yang kita tanganin selain di kota Pandeglangnya juga ada di Carita. Di Carita itu di Desa Banjarmasin, kemudian Desa Mekarsari, kemudian Desa Sukajadi. Untuk Lebak itu selain kota Rangkas Bitung, kita tanganin juga di Rancaseneng gitu. Jadi memang untuk Tangerang kita pernah menanganin Pak, Tangerang itu di tahun 2019 itu di Tangerang Selatan di di belakang UIN tuh, di belakang UIN itu Pamulang ya, di belakang Cipta Timur. Ya, Cipta Timur. Nah, itu kita tanganin juga. Pungutan, bukan? Pokoknya dia di itunya Pak, ada situnya tuh. Oh, yang ada situ, yang gubernur itu. Bukan Rumah dinas gubernur. Apa sih, bukan rumah dinas? Bukan situ Gintung. Guru yang situ Guru. Iya, Memang. Nah, itu kita ada penanganan Situnya jalan Kuru, lingkungan ya dan dari udah hilang desanya. Sekarang udah hilang Pak situnya. Iya. Oh iya. Namanya Kuru. Kembali lagi terkait dengan kita tahu Pak Babay bahwa salah satu persoalan yang masih dimiliki Banten ini adalah kurangnya ketersediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan juga semakin meluasnya jumlah pemukiman kumuh. Sedangkan kita tahu ini kemiskinan menjadi salah satu masalah sosial yang tidak mudah diatasi Pak. Apakah pemerintah sudah hadir Pak menyikapi persoalan pemukiman masyarakat miskin tersebut tadi? Belum jawab itu, saya tertarik tadi dengan Kota Serang. Ironis ini. Iya. Kota Serang itu ibu kota provinsi. Etalasenya provinsi tentu saja. Tetapi justru kalau menurut pernyataan wakil wali kota Pak Ahmad Subadri ya, Betul, Pak Subadri Usuluddin, itu masih ada 100
tahun 2022 ya, 163 hektar kawasan kumuh. Di Kota Serang. Pemukiman kumuh Kota Serang. Wow. Tersebar di 6 kecamatan yang paling banyak adalah Kasemen. Kasemen itu kan Banten lama. Iya. Dulu sultan di sana. Kesultanan cukup besar kita Banten. Sekarang jadi kawasan paling kumuh di Kota Serang. Jangan-jangan sebanten. Karena Kota Serang dari 8 kabupaten kota memang yang paling banyak pemukiman kumuhnya. Dulu Tangerang Selatan juga sempat sampai 103 hektar. Tapi karena kehadiran pengembang-pengembang kemudian ikut juga berpartisipasi untuk ikut membenahi itu, sekarang tinggal 40 hektaran. Misalkan Tangerang Selatan ini memang ini ya. Saya kira cara mengatasinya memang tidak cukup oleh provinsi juga. Tadi kan sudah ada tupoksinya, provinsi 15 hektar ya. 10-15 di bawah 10 ke bawah kota, di atas itu saya kira ya perlu sinergi mau tidak mau. Sebab kalau hanya mengandalkan APBD provinsi juga repot. Kota Serang memang kecil, tidak bisa terlalu banyak juga kita berharap. Iya. Ya tentu saja harus melakukan upaya lobby-lobby ke sana ke pusat. Karena itu kalau Bang Ali Nurdin jadi DPR RI kan bisa ngelobi tuh di pusat. Nah itulah pentingnya jadi terus terang aja dewan-dewan yang di pusat perwakilan Banten yang ada 22 lebih vokal dan benar-benar peduli terhadap Banten. Masih terlalu banyak persoalan kita, termasuk tadi soal kemiskinan. Kan kita masih tinggi. Betul. Bahkan sempat menempati urutan 3 besar ya, 3 besar. Iya, 3 besar. Penganggurannya tinggi, daerah industri. Iya. Industri kita berapa sekali, ribu. Pak. Tetapi kok kemiskinannya cukup tinggi. Nah, ini kan problem. Nah, sekali lagi saya katakan, selama ini dinas provinsi pemukiman perumahan rakyat dan Perkim itu perumahan rakyat ganti-ganti terus sih nomenklaturnya. Jadi perumahan rakyat dan kawasan pemukiman sekarang ditambah lagi dengan pertanahan. Nah, jadi mitra BPN juga berarti nanti ya. Ya, jadi saya kira sudah cukup ini dan provinsi memiliki perhatian cukup serius terhadap soal-soal persoalan mendasar yang dihadapi oleh rakyat Banten. Jadi dan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada wakil-wakil kita yang ada di provinsi tentu saja kan. Karena eksekutif juga tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan penuh dari legislatif. Saya kira itu masih ada. Oke, saya kembali lagi ke Pak Kasih terkait dengan tadi kita tahu bahwa kemiskinan ini masih menjadi problematika yang ada di Provinsi Banten, Pak. Salah satunya adalah persoalan kurangnya ketersediaan perumahan. Ini bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Provinsi Banten. Ini karena kita tahu juga ini kalau tidak salah masuk dalam kategori penghasilan di bawah 1 juta rupiah, ya Pak ya. Yang di notabene ini memang didominasi dengan pedagang asongan, pedagang bakso dan lain sebagainya. Mungkin masih banyak mereka mengontrak dan belum memiliki rumah. Lalu adakah program yang telah digulirkan Pak bagi masyarakat oleh pemerintah Provinsi Banten ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan juga sudah sejauh apa program tersebut berjalan Pak? Terima kasih. Jadi terkait dengan MBR untuk Provinsi Banten memang penanganan kita terbatas kepada kewenangan. Nah tadi disinggung kewenangan kita adalah yang 10 sampai 15 hektar dan di kawasan kumuh. Kami memahami bahwa untuk bicara masyarakat miskin tidak hanya ada di kawasan kumuh. Betul. Karena itu pasti tersebar dan juga tidak hanya di kawasan provinsi saja dan itu pasti tersebar. Nah ini memang ada perlu suatu sinergi yang baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah pusat serta stakeholder yang lain baik itu dari unsur swasta dan sebagainya untuk sama-sama mencari solusi. Kalau dari pemerintah provinsi yang itu tadi, jadi kita karena dibatasi oleh kewenangan dan tupoksi, kita hanya menanganin yang di kawasan kumuh yang kewenangan kita dan tidak di luar itu. Adapun mungkin bisa menanganin di luar kewenangan kita selama ada semacam permohonan. Jadi di undang-undang itu diatur apabila
kabupaten kota yang menangani di bawah 10 hektar misalnya, itu merasa tidak dari sisi anggarannya tidak mencukupi, mereka bisa memohon kepada di atasnya. Kami provinsi juga bisa memohon ke pusat melalui gubernur tentunya gitu ya. Dan ini dari surat itu kita bisa lintas kewenangan, ada dasarnya gitu, kita menanganin gitu. Nah itu memang yang belum pernah kita tempuh. Tapi kalau memang nanti ada suatu mungkin dimulai dari forum diskusi ya antar pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, juga difasilitasi oleh dari legislatif, pasti akan bisa itu. Jadi permohonannya bisa diajukan di luar dari kewenangan dari Provinsi Banten tadi itu? Ya, jadi karena kami dibatasi oleh kewenangan itu, tapi pasti yang tadi MBR itu tidak hanya fokus di kawasan kumuh, dan tidak hanya di kawasan kumuh provinsi, mungkin di kawasan kumuh kewenangan kabupaten kota yang 10 hektar, dan paling banyak sebenarnya di kawasan kumuh kota. Nah, jadi kalau memang pemerintah kabupaten kota itu merasa perlu dibantu oleh provinsi, silahkan memohon kepada kita, nanti pasti akan kita bahas juga dengan legislatif, dan pasti akan ada inisiatif untuk membantu. Itu pasti, karena memang program itu memang sebenarnya ditujukan kepada yang membutuhkan. Kadang-kadang ya artinya provinsi itu istilahnya punya uang kan, nah tapi kewenangannya terbatas. Jadi ya kadang-kadang kita juga yang nggak begitu perlu akhirnya mendapat bantuan karena terbatasnya kewenangan, sedangkan kita punya anggaran yang sebenarnya cukup gitu untuk di luar kewenangan kita. Oke, dan tentunya sinergi juga terus dilakukan ya Pak ya, bersama dengan pemerintah kabupaten kota juga ya Pak ya. Baik, kembali lagi ke Pak Ali, ini terkait dengan pembangunan perumahan. Saat ini kan kita tahu semakin banyak nih Pak ya, semakin masif pembangunan dimanapun ada lahan kosong langsung ada perumahan gitu ya. Ini kalau misalnya kita tahu ini menambah angka kemiskinan baru Pak, katanya akibat perubahan fungsi sawah ataupun juga kebun yang beralih menjadi perumahan tadi. Kemudian bagaimana pengawasan dilakukan DPR Banten dalam menyikapi semakin masifnya pembangunan perumahan di Provinsi Banten? Gini, tentang tata ruang itu ada beberapa kewenangan, ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten kota. Makanya tata ruang itu kita harus disinergikan antara pemerintah kabupaten kota, provinsi dan pusat, supaya kebutuhan atas lahan pertanian itu tidak berkurang secara drastis. Tentu akan selalu kalah, jangankan lahan sawah. Harimau, gajah bisa kalah sama kebutuhan manusia. Ya, hutan dibabat, terus jadi pemukiman dan sebagainya, apalagi sekedar lahan sawah. Nah, tetapi harus ada langkah-langkah strategis lain yang dilakukan oleh pemerintah, adalah membuka lahan baru, lahan pertanian baru yang jauh misalkan, atau meningkatkan produksi padi, misalkan dari 1 hektar sebelumnya hanya 3 ton, 4 ton, ditingkatkan biar dalam 1 hektar bisa sampai 5-7 ton gitu. Nah, tentu ada strategi lain yang dari Dinas Pertanian. Dan kita memastikan seminimal mungkin merubah, mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi pemukiman tadi, sekuat tenaga. Tapi sekali lagi realitas kadang-kadang memaksa kondisi itu. Misalkan begini, di wilayah Tangerang itu hampir seluruh rakyat Indonesia banyak mendatangi Banten di wilayah sana, termasuk Serang lah sekarang, dan industri-industri kan tumbuh di sana. Iya, betul. Dan kita juga nggak boleh menghalangi orang serepublik ini mencari nafkah di wilayah kita. Pulang-pulang ya nggak bisa juga nyuruh pulang mereka. Nggak boleh di sini buat orang Banten, nggak bisa. Nggak boleh. Kita harus bisa melayani semua kepentingan masyarakat, sehingga ketika penduduk mulai banyak kan perlu rumah. Betul. Kalau udah perlu rumah, ya lahan nggak ada misalkan, dia terpaksa. Nah, maka harus ada konversi lain. Kalau di wilayah provinsi sudah tidak mungkin membuat lahan-lahan pertanian baru, ya tentu kita lapor pemerintah pusat. Ini lahan kita berkurang, nih lahan pertanian berkurang, lahan perkebunan berkurang, ya mungkin pemerintah pusat punya strategi lain, membuat lahan pertanian lain agar ada migrasi juga penduduk kan, dari wilayah padat ke Kalimantan, ke Sumatera, di wilayah-wilayah yang masih bisa ditingkatkan pertaniannya.
Oke, terkait dengan kepentingan tadi kita juga harus berikan kepentingan kepada teman-teman untuk bertanya kepada para narasumber. Siap. Kita berikan kesempatan dulu terlebih dahulu dari sebelah kanan, boleh silakan berdiri, disebutkan namanya, dari mana dan kepada siapa pertanyaan ditujukan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifuddin dari UIN Banten. Pak, bagaimana cara melihat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman yang dibangun oleh Dinas Perkim Provinsi Banten sejauh ini? Baik, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh dari sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoriatul Sarofah dari mahasiswa Untirta. Izin bertanya, kita ketahui Provinsi Banten termasuk daerah yang rawan bencana baik itu gempa, banjir, longsor dan lain sebagainya. Dari tahun ke tahun juga kita mengalami bencana, bahkan membuat rumah warga berdampak bencana. Bagaimana Dinas Perkim memberikan rehabilitasi rumah korban bencana di Provinsi Banten? Terima kasih. Baik, selanjutnya satu penanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Sulis dari mahasiswa Untirta. Izin bertanya, Pak, jika melihat esensi peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2016 tentang pembantuan semua warga yang tidak mampu secara finansial untuk membangun rumah, khususnya bagi masyarakat secara kelompok 3 dengan penghasilan di bawah 1 juta, yang mana program ini saat ini diserahkan kepada pihak kedua dan pihak ketiga, yang mana penerima manfaatnya juga dikeluhkan banyak yang salah sasaran. Lantas, adakah sejauh ini pengawasan yang dilakukan DPRD Banten bersama Dinas Perkim untuk mengatasi personal tersebut? Baik, Pak, terima kasih. Cukup sekian. Baik, boleh tepuk tangan untuk ketiga penanya kita. Dan waktunya untuk menjawab pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Pak Babay. Ini bagaimana Pak Babay melihat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum atau PSU permukiman yang dibangun oleh Dinas Perkim Provinsi Banten sejauh ini? Waduh. Pak kasih sebetulnya yang ada nanti datanya. ditambahkan. Saya lebih ini deh ya. Gini, bahwa pemerintah ini termasuk pemerintah provinsi khususnya dalam hal penanganan soal pemukiman yang kumuh ini, saya kira Perda nomor 1 2022 itu khusus ada Perda nomor 1 2022 Perda Provinsi Banten itu tentang pemukiman kumuh, penanganan pemukiman kumuh. Iya. Dan sebelumnya, sebelum Perda itu lahir sudah ada Pergub nomor 5 tahun 2019 juga tentang peningkatan kualitas terhadap pemukiman kumuh dan terhadap perumahan dan pemukiman kumuh ya. Jadi dari sisi regulasi sebetulnya sudah ada dan sudah disiapkan, dan lahirnya regulasi itu adalah salah satu bentuk kepedulian baik eksekutif maupun legislatif, kan dua lembaga ini yang bikin Perda itu. Iya. Nah, karena itu saya melihat dengan tersedianya Perda dan Pergub, cuma mungkin untuk Perda tahun nomor 9 maksud saya, bukan nomor 1 tadi. Perda nomor 9 tahun 2022 tentang penanganan pemukiman kumuh ini kelihatannya belum ada Pergubnya itu Pak Ali. Jadi mungkin bisa didorong, dipercepat Pak PJ Gubernur untuk mengeluarkan Pergub karena dia kan pegangan teknisnya itu Pergub. Kalau Perdanya kan masih umum ya. Nah, karena itu kalau ditanya sejauh mana tadi penanganan PSU, ya itu diantaranya. Sebab tidak mungkin DPRD dan Gubernur dalam hal ini provinsi ya membuat regulasi kalau itu tidak ada maksud untuk dilaksanakan. Kecuali misalkan yang penting lah bikin Perda karena anggarannya besar, kecuali begitu. Tapi saya kira tidak seperti itu. Yeah. Karena sangat serius. Ya, kita menambahkan Perda tentang kawasan pemukiman itu adalah untuk menjawab tadi. Menjawab, kita bisa menangani hal-hal yang kecil-kecil itu tadi. Yeah. Jadi misalkan ada developer ngebangun rumah, terus jalannya berantakan, kita belum boleh masuk. Tapi dengan Perda ini kita bisa masuk. Tapi implementasinya tadi harus ada Pergubnya. Karena implementasi teknisnya itu harus ada Pergub. Nah, Perdanya udah ada, itu baru selesai kemarinnya. Nah, dalam tahun 2022 akhir. Nah, itu penting segera dilakukan karena itu bagian dari cara kita menyelesaikan persoalan kemiskinan di wilayah kita.
agar masyarakat bisa 400 tahun 2023 400 rumah RTLH itu sampai dengan kita sudah menangani 1.200 orang. Kalau orang suami istri tambah anak, ya kan? Kalau anak satu aja 1.200, kalau anak dua udah 1.600 kita menangani persoalan pemukiman masyarakat. Nah, persoalan pemukiman itu juga kan bukan hanya sekedar rumah reot, ada orang sudah berkeluarga di satu rumah itu ada 3-4 keluarga. Saya pernah masuk di dalam rumah itu, kamarnya ada 3, ternyata satu kamar satu keluarga. Isinya bapak, ibu, anak di situ. Di depan bapaknya satu anak mantu, anak pertama, di kamar ketiga anak mantu, anak ketiga. Ternyata ada lagi di ruang makan di belakang anak ketiganya, anak mantu. Nah itu kita harus menangani persoalan-persoalan semacam itu. Saya melihat sendiri dengan mata kepala. Maka kita harus buat regulasi yang Pak Bapak tadi maksud, agar bisa menyelesaikan. Kita bangun di rumah-rumah, kalau mereka nggak sanggup, penghasilannya 600.000, penghasilan 1 juta, pemulung misalkan dia, pedagang bakso di kampung-kampung misalkan. Dia janda, suaminya nggak punya penghasilan, anaknya cuma buruh tani. Penghasilan andalan kita adalah pertanian dan nelayan. Dan mereka lah keluarga yang paling tertinggal di Indonesia ini. Boleh lihat di lingkungan nelayan. Itu hampir kita sangat prihatin melihatnya dan kita harus hadir di sana. Di lingkungan petani, di kampung saya misalkan di Kresek sekarang, gagal panen. Ada orang yang sudah menghabiskan biaya 40 juta, panennya hanya dapat 3 juta. Gimana? Gagal panen kan? Nah, ketika gagal panen, pemerintah harus hadir mengganti itu minimal biaya produksi itu. Karena mereka udah nggak bisa bertani lagi berikutnya. Duitnya habis. Kalau ngutang misalnya kan dia tidak bankable. Pasti ngutangnya sama orang yang punya uang. Nah, masalah lagi kan? Iya, betul. Negara harus hadir di tempat-tempat seperti itu, harus hadir. Oke. Karena banyak gagal panen petani kita. Kembali ke PSU tadi Pak, Kasih ini sudah berapa banyak yang dibangun untuk di tahun 2023 ini? Terima kasih. Jadi terkait dengan penanganan PSU di Dinas Perkim, dengan adanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, jadi kita per 2020 itu ada kegiatan penanganan PSU, Pak. Nah, PSU itu agak berbeda dengan kawasan kumuh yang dibatasi wilayah. Jadi kalau PSU itu mungkin bisa dikatakan lebih fleksibel, Pak ya. Jadi untuk dan penanganannya itu kegiatannya berupa bisa jalan lingkungan, karena PSU itu luas sekali. Namanya prasarana, sarana dan utilitas. Untuk prasarana itu jalan, jembatan. Sarana itu bisa sarana ibadah, sarana pendidikan dan sebagainya. Dan untuk utilitas itu bisa air bersih dan sebagainya. Jadi dengan luas cakupan kerjaan dan luas untuk wilayahnya, jadi memang untuk setiap tahun itu meningkat ya. Kita untuk kegiatan PSU itu mungkin primadona di kegiatan di dinas kami, dan besarannya itu per lokasi bisa di atas 1.000 per tahun, dan tahun ini mungkin udah mencapai 2.000-an lokasi. Kegiatan memang sebagian besar berupa jalan lingkungan, karena itu merupakan prioritas ya, prioritas yang berdampak besar terhadap suatu kawasan, baik dari sisi ekonominya, mungkin dari sisi kesehatannya ya kan. Yeah. Kalau jalan rusak, ada ibu-ibu hamil kan repot nanti keburu brojol di jalan kan. Nah makanya itu penting. Jadi sebagian besar memang dari PSU yang luas cakupan kerjanya itu, kita hanya kebanyakan itu di kegiatan berupa jalan lingkungan dan drainase. Memang ada sarana seperti rumah ibadah Pak, kita bikin masjid gitu juga sesuai dengan permintaan. Sebagian besar itu memang kita banyak berdialog dalam penentuan lokasi itu dengan teman-teman di stakeholder ya, baik di legislatif maupun di kabupaten kota. Jadi itu kegiatan yang memang primadona dan memiliki dampak luas bagi masyarakat gitu. Berarti jalan-jalan becek udah nggak ada lagi nih Pak ya? Ya kita akan berusaha menghilangkan, walaupun pasti kita tidak bisa mengatakan tidak ada sama sekali kan, gitu. Jadi tapi itu prioritas dan akan terus kita lakukan sampai benar-benar PSU di Banten itu ya top gitu.
Oke, luar biasa. Terkait pertanyaan selanjutnya nih Pak Kasih, ini terkait dengan rehabilitasi rumah korban bencana di Provinsi Banten, Pak. Baik, terima kasih Ibu terkait dengan penanganan bencana. Jadi mekanisme penanganan bencana itu tidak seperti kegiatan yang lainnya by program. Jadi kita rencanakan, kita laksanakan. Nah, kalau bencana itu kita stok. Setiap tahun kita stok kalau nggak salah 300 unit ya. 300 unit, yang nggak tahu tahun ini habisnya berapa, ada 100. Nah, itu tergantung dengan ada bencana apa enggak. Ditegaskan ada dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, memang skala bencananya juga skala provinsi. Skala provinsi, BPMD provinsi yang menetapkan suatu wilayah merupakan daerah bencana. Itu langsung begitu ada bencana, setiap ada bencana pasti ada task force ya, tim kerja dari provinsi itu, dan Dinas Perkim adalah salah satu bagian dari task force itu. Kita setelah ada bencana ada penanganan pasca bencana. Pada saat bencana itu kita langsung task force datang. Pertama kita melakukan survei ya, kita verifikasi lah, kita survei, kemudian kita data korbannya itu berapa orang, apa saja. Nah, itu kemudian langsung dilaksanakan karena kita sistemnya untuk rumah ya, sistem RISA, rumah instan sederhana. Jadi dia sistem knockdown. Kita punya pabrik workshopnya di Dinas Perkim ada workshop yang memproduksi itu selalu diproduksi. Jadi dia sistemnya knockdown, kolomnya itu dipabrikasi di kita. Nanti begitu ada bencana tinggal dikirim, kirim gitu. Jadi cuma biayanya biaya mobilisasi. Sedangkan barangnya barang stok kita. Jadi 300 yang sudah disiapkan setiap tahunnya ya Pak ya, untuk menangani bencana tadi ada di Provinsi Banten. Baik, boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, Pak Babai, terima kasih, Pak Kasih, dan juga terima kasih Pak Ali. Semoga nanti semakin banyak juga ya untuk pembangunan RTLH di Provinsi Banten juga angkanya bisa. Pastikan kita dorong. Betul sekali, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak-bapak semua, dan terima kasih teman-teman dari Untirta dan juga dari UIN SMA Banten. Dan pemirsa, tidak terasa kebersamaan kita sudah berjalan 1 jam ini, dan saksikan kami kembali dalam forum dialog edisi lainnya. Akhir kata, saya Rita Damayanti dan juga seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.